Apakah Ibu hari ini ada waktu luang? Oh iya, kebetulan sekali kerjaan saya semuanya sudah beres nih. Saya banyak waktu luang nih untuk Mbaknya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ada Bu sedikit masalah dari diri saya sendiri. Oke, berarti Mbak ini datang ke sini ada yang ingin diceritakan ya, seperti itu? Iya, Benar? ada. Iya, benar. Oke, sebelumnya Mbaknya sudah mengenal saya? Belum. Oke, kebetulan sekali saya juga belum mengenal Mbaknya nih. Soalnya ada pepatah juga tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kalau kita perkenalan dulu agar kedepannya obrolan kita juga terasa nyaman. Soalnya kita sudah saling mengenal seperti itu. Bagaimana? Iya. Boleh? Boleh. Silakan dikenalkan dulu Mbaknya, nama, kelas. Nama saya Nasa Luriska Zaini dari kelas 10 akuntansi 3. Biasa dipanggil Mbak siapa ini kalau boleh saya tahu? Biasa dipanggil Rizka. Biasa dipanggil Mbak Rizka ya? Iya. Oke, Mbak Rizka dari kelas 10 ya berarti. Oh, berarti Mbak Rizka ini bisa dikatakan sebagai murid baru ya di sini. Iya. Ya semoga betah ya Mbak. Soalnya saya kagum nih sama Mbak Rizka, memiliki keberanian yang tinggi untuk memasuki ruangan konseling ini. Soalnya ada beberapa anak memang Mbak Rizka ya, tidak bisa dipungkiri banyak anak yang memang takut banget untuk masuk ruangan BK aja takut. Ketemu guru BK saja mereka takut. Soalnya mindsetnya mereka mungkin guru BK itu jahat. Guru BK itu sebagai polisi sekolah. Guru BK itu yang sering menghukum siswa. Gitu ya. Tapi di sini Mbak Rizka memiliki keberanian yang tinggi nih untuk masuk ke ruang BK ini. Nah, sebelumnya tadi kan Mbak Rizka, oh iya belum kenalan ya saya ya. Oke, nama saya di sini adalah Aiza. Mbak Rizka bisa memanggil saya dengan sebutan Bu, Kak, atau lainnya terserah. Soalnya di sini saya tidak menuntut Mbak Rizka untuk memanggil saya Bu, karena saya di sini sebagai guru BK, terus saya mengharuskan semua anak murid saya memanggil saya Bu. Enggak seperti itu. Senyamannya Mbak Rizka saja. Kalau memang Mbak Rizka nyamannya memanggil saya Kak atau Mbak, terserah, nggak apa-apa. Oke, pokoknya senyamannya Mbak Rizka. Soalnya nyamannya Mbak Rizka itu poin pertama di kalau misal kita cerita seperti itu, oke? Iya. Nah, tadi kan Mbak Rizka mengatakan bahwa ada yang ingin diceritakan nih di sini. Nah, Mbak Rizka, kalau misal Mbak Rizka menceritakan apa yang Mbak Rizka ingin ceritakan di sini itu biasanya dikatakan sebagai proses konseling seperti itu. Nah, sebelumnya Mbak Rizka apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya? Belum. Berarti baru pertama kali ini ya Mbak Rizka melakukan proses konseling? Iya. Oke. Nah, saya kan tadi mengatakan konseling nih. Apa sih? Pasti itu ya nggak asing lagi mungkin buat Mbak Rizka. Kata-kata istilah-istilah konseling. Nah, menurut Mbak Rizka, apa sih itu konseling menurut Mbak Rizka nih? Ya, setahu saya sih tempat curahan curhatnya siswa-siswi di sekolah. Oke, jadi menurut Mbak Rizka arti konseling itu ialah tempat curahannya hati atau tempat ceritanya siswa-siswi di sekolah. Nah, Iya. begitu. Nah, sebenarnya nih Mbak Rizka, pendapat Mbak Rizka di sini tidak salah, tetapi mungkin bisa dikatakan kurang tepat lah seperti itu. Nah, saya diberi kesempatan nggak nih untuk menjelaskan apa sih arti konseling yang sebenarnya? Diberi dong. Diberi ya? Iya. Oke, berarti Mbak Rizka tidak keberatan kan kalau saya menjelaskan apa arti konseling? Enggak. Oke, saya jelaskan ya Mbak Rizka. Arti dari konseling itu ialah upaya atau proses pemberian bantuan kepada konselor ke konselornya seperti itu untuk untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya atau menyelesaikan apa yang konseli merasa bahwa itu permasalahannya seperti itu. Nah, pasti Mbak Rizka di sini kan pasti awam lah ya mendengar istilah konselor dan konseli ya. Iya. Soalnya Mbak Rizka juga pertama kali melakukan proses konseling. Nah, lebih gampangnya nih konselor di sini ialah saya. Saya nanti yang akan intinya membantu Mbak Rizka. Mbak Rizka di sini sebagai konselingnya yang memiliki permasalahan yang ingin diselesaikan seperti itu. Nah, konselor di sini tugasnya ialah apa intinya mengarahkan atau membantu Mbak Rizka menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Mbak Rizka alami seperti itu. Pokoknya perlu digarisbawahi Mbak Rizka, saya di sini tidak berhak untuk menentukan jalan keluar yang seperti apa untuk penyelesaian permasalahan Mbak Rizka, tetapi Mbak Rizka lah sendiri yang
menentukan jalan keluar yang seperti apa untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Bisa dipahami Mbak Rizka? Iya bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan ya sebelum lanjut kita? Ya ada sih. Apa nih kira-kira Mbak Rizka? Apa yang ingin ditanyakan? Apakah yang saya curhatkan ke ibu itu pasti terjamin rahasia, benar-benar nggak bocor ke siapapun itu? Oke, baru juga ingin saya jelaskan nih Mbak Rizka. Nah, Mbak Rizka kan di sini takut apa yang Mbak Rizka ceritakan nantinya akan saya bocorkan begitu ya? Iya. Nah, perlu Mbak Rizka ketahui, Mbak Rizka, kita di sini sebagai konselor atau guru BK memegang teguh asas yang namanya asas kerahasiaan seperti itu. Nah, apa sih asas kerahasiaan ini? Asas kerahasiaan ini ialah kita sebagai konselor atau guru BK, kalau misal ada konselor yang bercerita, ya sudah, kita saja dan Tuhan dan konselornya yang tahu permasalahan yang dialami konselornya, seperti itu. Jadi di sini Mbak Rizka tidak perlu khawatir atau bisa dikatakan amanlah 100% tidak akan terbocorkan. Tidak akan terbocorkan ke teman-temannya Mbak Rizka ataupun ke keluarganya Mbak Rizka, tidak akan seperti itu. Pokoknya dijamin amanlah. Apa yang Mbak Rizka ceritakan saat ini, ya sudah, saat itu ya sudah, hanya kita yang tahu dan Tuhan kita yang tahu, seperti itu. Bisa dipahami Mbak Rizka? Iya bisa. Atau masih ada keraguan nih untuk melanjutkan nantinya? Enggak ada. Berarti sudah lega ya kalau misal ceritanya tidak akan dibocorkan. Iya. Pokoknya Mbak Rizka tenang saja lah, tapi tidak akan membocorkan. Meskipun sesama guru BK pun saya tidak akan memberitahukan, soalnya memang kerahasiaannya kita berdua. Soalnya kan emang itu ya Mbak Rizka, permasalahan Mbak Rizka juga tidak berhak orang lain tahu, seperti itu. Ya, pokoknya dijamin aman lah. Seperti itu, oke? Oke. Kemudian ada juga asas kesukarelaan Mbak Rizka. Nah, boleh saya tahu nggak Mbak Rizka datang ke sini ini secara sukarela atau ada paksaan dari teman-teman atau mungkin dari keluarga Mbak Rizka? Secara kemauan saya sendiri. Oke, berarti di sini pure atau asli kemauannya Mbak Rizka sendiri ya? Iya. Oke, bagus sekali Mbak Rizka. Pokoknya Mbak Rizka ini berani sekali ya untuk apa ya, istilahnya melakukan sesuatu hal yang baru, yaitu melakukan proses konseling. Toh di sini Mbak Rizka juga sebagai murid baru, seperti itu. Nah, perlu diapresiasi beneran ini Mbak Rizka. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai asas kesukarelaan Mbak Rizka. Itu soalnya Mbak Rizka di sini tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan, seperti itu. Nah, Mbak Rizka duduknya ini sudah nyaman atau bagaimana Mbak Rizka? Iya, sudah. Sudah nyaman beneran? Iya, sudah. Atau mungkin suhu ruangannya nih Mbak Rizka, atau mungkin panas sekali di ruangan ini atau bagaimana? Atau mungkin kita pindah ruangan atau bagaimana? Enggak perlu kita. Berarti di sini sudah cukup ya Mbak Rizka? Iya, sudah. Sudah nyaman tuh tempat duduknya atau bagaimana? Iya, sudah. Sudah beneran? Iya. Oke, bisa dilanjutkan lagi nggak nih? Iya, bisa. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu asas kerahasiaan, apa itu asas asas kesukarelaan. Nah, ada lagi nih asas yang perlu Mbak Rizka ketahui, yaitu ada yang namanya asas keterbukaan. Dimana nanti Mbak Rizka diharapkan, benar-benar diharapkan Mbak Rizka secara terbuka atau secara sukarela menceritakan permasalahan yang Mbak Rizka alami saat ini, seperti itu. Soalnya dan semoga tidak ada yang tutupi seperti itu. Soalnya nanti juga biar kita enak mencari jalan keluarnya, seperti itu Mbak Rizka. Semoga tidak ada yang ditutup-tutupi nih Mbak Rizka. Semoga Mbak Rizka mengeluarkan apa yang ingin Mbak Rizka ceritakan terkait permasalahan yang Mbak Rizka alami saat ini, seperti itu. Bisa dipahami Mbak Rizka penjelasan saya yang panjang lebar ini? Iya, bisa. Atau mungkin omongan saya kecepatan Mbak Rizka? Enggak. Kalau misal Mbak Rizka tidak bisa mengikuti omongan saya atau tidak bisa istilahnya suara saya atau omongan saya kecepatan, bilang saja Mbak Rizka. Iya. Soalnya emang omongan saya kayak gini. Iya. Oke, kalau pokoknya jangan sungkan lah, anggap saja ini rumah sendiri. Oke? Bisa dilanjut ya nih Mbak Rizka? Iya, bisa. Nyaman? Kok kayaknya nggak nyaman banget gitu ya? Udah kok. Udah nyaman berarti ya? Nggak ada masalah kan ya? Tempat duduknya, ruangannya atau seluruh ruangannya tidak ada masalah buat Mbak Rizka? Enggak. Oke, Mbak Rizka sudah siap nggak nih untuk menceritakan permasalahannya? Iya, sudah siap. Sudah siap? Siap. Bisa dimulai? Bisa. Silakan, permasalahan yang seperti apa sih yang Mbak Rizka alami saat ini?
Jadi gini, saya itu kan kurang mempunyai kepercayaan diri pada diri saya sendiri. Oke, di sini Mbak Rizka mengalami permasalahan kurang percaya diri. Ya, Nah, kalau boleh saya tahu nih Mbak Rizka, kurang percaya diri yang seperti apa sih yang Mbak Rizka alami saat ini? ya kalau saya disuruh menerangkan di depan banyak orang, di situ saya Ya. kurang percaya diri. Oke, jadi kurang percaya dirinya Mbak Rizka ini apabila Mbak Rizka tampil atau berbicara di depan banyak orang. Apakah benar begitu? Iya benar. Nah, kalau boleh saya tahu nih Mbak Rizka, apakah ada kejadian-kejadian yang membuat Mbak Rizka kurang percaya diri pada saat tampil di depan banyak orang ini? Iya ada kan. Apa itu? Waktu itu tuh ada saya kan disuruh sama kakak senior menerangkan. Kakak Terus senior? Ya, terus lanjutkan. kakak senior menerangkan atau menyampaikan informasi yang dari guru terus ke siswa, itu gimana cara menerangkannya. Oke, kejadiannya Mbak Rizka ini disuruh kakak senior. Nah, kejadian ini pada saat kapan sih Mbak Rizka atau pada saat acara apa kira-kira? Pada saat saya mengikuti seleksi pra LDKS 2. Oh, organisasi OSIS ya berarti ya? Iya. Oh, berarti Mbak Rizka ini anak organisasi ya ternyata. Iya. Waduh. Mbak Rizka memiliki keberanian yang tinggi untuk apa istilahnya masuk ke MBK. Mbak Rizka juga anak organisasi ternyata. Wah, hebat sekali ya Mbak Rizka. Masih murid baru tapi sudah aktif ini. Perlu diacungin jempol ini, Mbak Rizka. Oke, jadi permasalahan yang Mbak Rizka alami saat ini adalah kurang percaya diri apabila tampil di depan banyak orang. Kejadian awal mulanya pada saat Mbak Rizka melakukan seleksi pra LDKS 2 seperti itu ya, Iya. di organisasi OSIS. Nah, sebelumnya nih Mbak Rizka pada waktu SMP mungkin atau kapan, apakah Mbak Rizka pernah sebelumnya melakukan atau tampil di depan banyak orang, berbicara di depan banyak orang? Belum pernah, ini baru awal dan pertama kali. Oke, berarti ini baru pertama kalinya Mbak Rizka tampil atau berbicara di depan banyak orang ya? Iya. Oke, nah menurut Mbak Rizka, apa sih yang membuat Mbak Rizka kurang percaya diri pada saat tampil ini, pada saat seleksi itu tadi? Waktu saya seleksi itu kan ada 3 kakak senior. Iya, ada 3 kakak senior. Kan saya tadi disuruh menyampaikan bahwa ada informasi dari guru ke siswa. Itu gimana kamu cara menyampaikannya? Nah, di sini tuh saya udah menyampaikan, tapi pandangan 3 kakak senior ini tuh kurang gimana gitu, gak enak. Kurang enak gitu ya? Kurang enak gitu dilihatnya. Oke, jadi Mbak Rizka, hal yang membuat Mbak Rizka kurang percaya diri ini adalah pandangan kakak seniornya. Iya. Nah, kalau boleh saya tanya nih Mbak Rizka, apakah Mbak Rizka tampil di depan banyak orang ini? Oh, gini. Apakah Mbak Rizka sebelumnya sudah mengenal 3 kakak senior itu? Belum, kan ini baru pertama kali ketemu. Oh, mungkin sudah kenal via chat atau via WhatsApp mungkin belum ya berarti. Belum. Berarti pandangan pertamanya Mbak Rizka terhadap kakak senior ini ya berarti. Iya. Kalau misal pandangannya itu jutek, pandangannya itu ke Mbak Rizka nggak enak seperti itu ya. Iya. Oke. Apa yang membuat Mbak Rizka kurang percaya diri ini pada saat orang yang melihat Mbak Rizka, orang yang tidak dikenal atau seperti apa? Gini, tadi kan kakak senior ini kan Mbak Rizka belum mengenalnya. Iya. Apakah pada saat orang yang melihat Mbak Rizka belum mengenal, apakah pada saat itu Mbak Rizka kurang percaya diri atau gimana? Ya, kalau di orang yang saya kenal itu saya bisa sih percaya diri sampai mungkin, tapi kalau di depan orang yang tidak saya kenal, disitulah saya kurang percaya diri. Oke, kurang percaya diri ini tadi ialah takut pandangan. Kalau semisal tidak ada kakak senior ini, apa yang Mbak Rizka lakukan? Kalau semisal semua orang yang melihat Mbak Rizka tampil ini orang yang dikenal, berarti Mbak Rizka pede ya begitu ya? Iya. Oh, berarti mungkin ada kekuatan tersendiri ya bagi orang yang sudah dikenal Mbak Rizka ini pada saat Mbak Rizka tampil di depan banyak orang.
Ya bukan quantum sih, kayak Berarti kan kita udah lebih lost gitu ya? lama gitu, Mm-mm. udah lama kenal, terus kita juga sama teman sih ya pikirannya kan beda. Kalau di orang yang tidak saya kenal kan pikirannya takut, tegang, terus saya takut salah gitu. Oke, berarti Mbak Rizka kurang percaya diri ini selain tatapan dari kakak senior, Mbak Rizka juga takut salah ya? Iya. Oke, takut salah ini takut salah yang bagaimana sih Mbak Rizka? Ya saya takut salah berbicara di depan banyak orang gitu sih. Berarti takut apa yang Mbak Rizka bawakan atau Mbak Rizka bicarakan ini takut salah begitu ya? Iya. Oke, apakah kalau boleh saya tahu pada saat Mbak Rizka kurang percaya diri, apa sih dampak yang Mbak Rizka rasakan? Atau mungkin apakah apa yang Mbak Rizka rasakan? Gugup, Ya, atau mungkin saya- marah dengan diri sendiri? Ya kalau marah dengan diri sendiri sih enggak. Saya Enggak, ya. mungkin tegang, terus cemas, gugup juga, terus gemeteran lah intinya. Oke, gugup, gemeter gitu ya? Iya. Gelisah seperti itu ya? Oke. Nah, permasalahan Mbak Rizka ini tadi adalah kurang percaya diri kan dalam atau berbicara atau tampil di depan banyak orang, Iya. berbicara di depan banyak orang. Iya. Kejadian-kejadiannya yang melatar belakangi ini ialah pada saat seleksi pra LDKS 2, pada saat ingin seleksi organisasi OSIS, benar gitu ya? Iya. Kemudian yang membuat Mbak Rizka kurang percaya diri ini ialah tatapan kakak seniornya yang mungkin dirasa kurang enak bagi Mbak Rizka. Iya. Oke, kemudian ada hal lain yang membuat Mbak Rizka kurang percaya diri ialah takut apa yang Mbak Rizka bawakan ini takut salah, seperti itu ya? Iya. Apa yang Mbak Rizka takut salah, takut dimarahi kalau misal Mbak Rizka melakukan kesalahan, benar begitu ya? Iya. Oke, nah dari permasalahan yang Mbak Rizka alami ini, apa sih yang ingin, maksudnya apa yang Mbak Rizka harapkan di depannya nanti? Ya saya ingin bisa lancar berbicara, lancar menerangkan, lancar dalam semua hal lah yang sejenis dengan menceritakan di depan banyak orang. Oke, jadi harapan Mbak Rizka ini bisa lebih baik atau lebih lancar lagi ya kalau Iya. misal berbicara di depan orang umum Iya. atau banyak orang seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Rizka mengatakan bahwa Mbak Rizka itu takut apa yang Mbak Rizka ucapkan itu takut salah. Nah, apakah menurut Mbak Rizka seorang Mbak Rizka ini tidak boleh melakukan kesalahan pada saat tampil atau berbicara di depan banyak orang? Bukan tidak boleh sih, tapi kan kalau bisa tampil sempurna kan bisa lebih baik gitu. Oke, berarti di sini Mbak Rizka ingin tampil lebih sempurna begitu ya? Iya. Atau mungkin bisa dikatakan ingin tampil lebih profesional gitu ya? Iya. Nah, kalau semisal Mbak Rizka ingin tampil sebagai seorang yang profesional nih, apakah seorang profesional itu tidak boleh melakukan kesalahan? Atau kesalahannya nanti secara tidak sengaja gitu? Gimana? Ya bukan tidak boleh sih, tapi kan kalau bisa tampil lebih bagus, lebih baik, kenapa harus salah? Tapi kan kesalahan ini kan secara tidak sengaja Mbak Rizka. Memang semua orang tidak ingin melakukan kesalahan. Malah aneh nantinya kalau misal ada orang, wah saya pengen melakukan kesalahan, kan malah tanda kutip sebagai orang aneh begitu kan ya. Iya. Memang semua orang tidak ingin melakukan kesalahan seperti itu. Toh kesalahan yang dilakukan mereka secara tidak sengaja, atau kalau misal orang melakukan kesalahan toh itu wajar seperti itu. Oke. Iya. Nah tadi kan Mbak Rizka mengatakan bahwa kalau misal Mbak Rizka salah, takut Mbak Rizka itu takut dimarahi atau takut dikritik, nah begitu ya? Iya. Apakah menurut Mbak Rizka ini tidak boleh dikritik apabila Mbak Rizka melakukan ketidaksengajaan kesalahan seperti itu? Ya bukan nggak boleh dimarahin sih. Marahnya mereka juga motivasi buat Oke. lebih baiknya saya ke depan. Tapi kan cuma rasanya beda aja. Kalau udah dimarahin itu kayak udah gimana gitu, udah lebih aneh gitu. Gimana nya ini seperti apa sih Mbak Rizka? Kalau misal ada orang yang kritik atau memarahi Mbak Rizka, apa sih yang membuat Mbak Rizka merasa kayak gimana itu, kayak aneh itu bagaimana? Ya saya lebih merasa kayak Aduh salah rek gitu ya? iya. Oke, tadi kan Mbak Rizka mengatakan nih bahwa kesalahan itu wajar. Toh nanti marahnya mereka itu bisa membuat Mbak Rizka semakin baik ke depannya seperti itu. Nah bagaimana nih Mbak Rizka?
Kalau apakah Mbak Rizka tetap kekeh bahwa Mbak Rizka tidak boleh melakukan kesalahan? Soalnya Mbak Rizka takut apabila Mbak Rizka melakukan kesalahan ini nanti Mbak Rizka takut dimarahi. Apakah masih tetap dengan pendirian seperti itu atau bagaimana? Ya mungkin kurang lebihnya sih masih gitu. Oke, nah menurut Mbak Rizka, kalau misalnya Mbak Rizka melakukan kesalahan dan dimarahi Mbak Rizka dimarahi orang nih, kemudian Mbak Rizka acuh tak acuh, apakah kedepannya nanti Mbak Rizka bisa lebih baik lagi? Ya enggak. Soalnya kan biasanya nih Mbak Rizka, biasanya orang itu pasti ada salahnya. Pasti dari kesalahan itu tadi kita dibenarkan oleh orang lain. Toh kita sendiri itu tidak bisa apa istilahnya ya, menemukan kesalahan diri kita sendiri. Saya juga seperti itu Mbak Rizka, saya sudah merasa diri saya itu sempurna. Tapi Mbak Rizka, tetapi apabila Mbak Rizka melihat, pasti saya memiliki kekurangan. Toh setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Nah, bagaimana ini Mbak Rizka? Apakah mindsetnya sudah berubah atau bagaimana? Atau tetap kekeh tidak boleh melakukan kesalahan? Ya mungkin sudah Apa nih Mbak Rizka? sudah berubah. Oke, berubah yang seperti apa sih Mbak Rizka kalau boleh saya tahu? Ya berubah, lebih bisa menerima Oke. kritikan orang tersebut. Oke, berarti tidak ada jadi persoalan kan Mbak Rizka apabila Mbak Rizka melakukan kesalahan. Toh kesalahannya nanti tidak sengaja, Mbak Rizka melakukannya tidak secara sengaja begitu. Kemudian kalau ada dikritik, Mbak Rizka menerima. Menjadikan kritikan itu menjadikan motivasi agar kedepannya nanti Mbak Rizka bisa tampil lebih baik lagi seperti itu. Kayak semisal kritikan itu jadikanlah perbaikan atau evaluasi dari tampilan Mbak Rizka sebelumnya. Seperti itu. Toh awal mula kejadian Mbak Rizka ini kan seleksi. Toh nanti kedepannya masih ada nih Mbak Rizka, masih ada kesempatan untuk Mbak Rizka tampil lebih baik lagi seperti itu. Nah, dari kurang lebih sudah 10 menit nih kita berbicara, apakah Mbak Rizka di sini sudah istilahnya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Mbak Rizka alami? Ya mungkin sudah. Seperti apa sih jalan keluar yang sudah Mbak Rizka temukan ini? Apakah dengan menerima kritikan itu sudah membuat Mbak Rizka itu jalan keluarnya atau bagaimana? Ya dengan saya menerima kritikan tersebut mungkin itu udah jalan keluarnya saya. Dan kemudian kalau semisal keesokan harinya Mbak Rizka disuruh tampil di depan banyak orang lagi, apakah Mbak Rizka tidak ingin percaya diri dengan kemampuan yang Mbak Rizka miliki? Ya ingin percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Ingin ya berarti. Semoga itu bisa membuat, semoga nanti kita selalu ini istilahnya sudah berbincang-bincang ini, semoga nanti Mbak Rizka kedepannya lebih percaya diri apa yang Mbak Rizka miliki, kemampuan apa yang Mbak Rizka miliki. Atau nanti teman-temannya Mbak Rizka pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya yang berbeda-beda seperti Mbak Rizka. Oke, jadi jalan keluar yang merasa sudah bisa gini. Mbak Rizka sudah menemukan jalan keluarnya ini tadi ialah bisa lebih menerima kritikan orang lain seperti itu ya? Iya. Mbak Rizka berarti tidak ada jadi persoalan kan ya apabila Mbak Rizka melakukan kesalahan terus dikritik orang lain? Iya, tidak ada masalah. Oke, jadi menurut Mbak Rizka itu ialah yang menjadi jalan keluar dari permasalahan Mbak Rizka, atau ada lagi nih jalan keluarnya? Ya, itu jalan keluar dari permasalahan saya. Oke, berarti jalan keluar yang Mbak Rizka temukan ini lebih percaya diri lagi dengan apa yang Mbak Rizka miliki atau kemampuan apa yang Mbak Rizka miliki, seperti itu ya? Iya. Dan bisa menerima kritikannya lagi, bisa menerima atau istilahnya tidak masalah apabila kalau dikritik, seperti itu ya? Iya. Oke, nah Mbak Rizka kan tadi sudah menemukan jalan keluarnya nih. Apa sih yang ingin Mbak Rizka lakukan ke depannya nanti agar bisa lebih baik lagi? Ya, saya ingin berusaha lebih banyak berbicara supaya saya bisa lebih lancar lagi dalam menjelaskan, menerangkan Di depan banyak orang. di depan banyak orang. Pokoknya ingin terus berlatih ya Mbak Rizka, ingin terus berlatih agar bisa ke depannya lebih baik lagi ya. Iya. Nah, apakah dengan cara berlatih ini
menurut Mbak Rizka sudah cukup untuk Mbak Rizka kedepannya bisa lebih baik atau bisa lancar lah istilahnya seperti itu? Kurang lebihnya sudah cukup. Sudah cukup ya? Sudah. Kalau boleh saya tahu berlatih yang seperti apa sih yang ingin Mbak Rizka lakukan ini? Ya, saya berlatih banyak bicara kepada Oke, berlatih teman-teman gitu ya. teman, terus keluarga di Oke. rumah. Oke, kalau misalnya Mbak Rizka merasa sudah cukup dengan cara latihan, soalnya kalau misal kita sering latihan juga kan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil seperti itu ya Mbak Rizka. Iya. Oke, nah kalau boleh saya tahu kapan sih Mbak Rizka ini menerapkan latihan ini tadi agar bisa kedepannya bisa berbicara di depan banyak orang ini bisa lebih lancar, bisa lebih baik lagi? Kapan Ya. kira-kira? Kalau bisa hari ini dan secepatnya. Oke, berarti kalau bisa hari ini dan secepatnya, benar begitu ya? Ya. Oke, bagaimana nih rasanya Mbak Rizka setelah kita berbincang-bincang ini tadi? Ya, saya lebih lega, lebih tenang, dan Lebih lega, lebih nggak terlalu banyak pikir lah dengan cara saya mengatasi permasalahan. permasalahan saya. Oke, kalau misalnya Mbak Rizka di sini sudah merasa lega, saya juga ikut lega nih Mbak Rizka. Soalnya di sini memang yang menemukan jalan keluarnya Mbak Rizka sendiri. Tapi saya juga ikut lega karena sudah bisa membantu Mbak Rizka untuk menemukan jalan keluarnya seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Rizka? Sudah tidak ada. Soalnya juga ini sudah maghrib ya ternyata. Mungkin Iya. Mbak Rizka juga sudah ditunggu orang tua di rumah. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Enggak, sebelum kita tutup nih percakapan kita hari ini? enggak ada. Sudah. Nggak ada ya? Enggak ada. Ada benar-benar plong nggak nih? Iya, Pak. Udah benar-benar plong ya? Iya. Syukurlah kalau begitu. Nanti kalau misalnya Mbak Rizka merasa jalan keluar itu tidak cukup untuk menjadikan Mbak Rizka lebih baik lagi, Mbak Rizka bisa temui saya di sini lagi. Saya mungkin bisa siap sedia nih kalau Mbak Rizka datang di sini, atau mungkin kita perjanjian dulu seperti itu. Kita juga bisa meng-cross check bagaimana perubahan yang Mbak Rizka alami dengan cara berlatih ini tadi ya, seperti itu ya. Kalau begitu sudah bisa diakhiri nggak nih konseling kita hari ini? Iya, sudah. Sudah bisa ya? Iya. Berarti benar-benar sudah plong ya? Dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Benar? Iya, tidak. Berarti benar-benar bisa kita akhiri ya? Iya. Oke, nanti kalau misal Mbak Rizka benar-benar ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin diceritakan lagi, Mbak Rizka diharapkan jangan sungkan lagi ya. Oke? Pokoknya jangan kapok kalau misal kita konseling seperti itu ya. Soalnya Mbak Rizka kayaknya sudah merasa capek sekali ya ini. Kayaknya ini habis dari mana sih Mbak Rizka? Kalau boleh saya tahu? Habis dari les terus saya ke Oke. sini. Oke, berarti sudah makan sore nggak nih? Sudah makan siang nggak nih sebelumnya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, nah, oke, mungkin juga ini sudah ditunggu keluarga Mbak Rizka ya di rumah, soalnya ini juga sudah maghrib, Mbak Rizka juga anak perempuan. Nah, kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak Rizka sudah sudah memberanikan diri bercerita pada saya dan sudah mempercayakan cerita Mbak Rizka cerita di saya. Seperti itu. Pokoknya jangan ragu, jangan khawatir lah intinya kalau saya membocorkan tidak akan mungkin seperti itu ya Mbak Rizka. Iya. Semoga Mbak Rizka tidak kapok untuk datang ke sini ya. Iya. Kalau gitu terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Rizka. Iya.